Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Rizka Rahmadeyanti, Mayang Putri Budiani, Najwa, dan saya Muhammad Rahman. Baiklah, hari ini kami akan membahas tentang Kerajaan Islam Banjar. Sejarah Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara 1526 hingga 1905 Masehi di Banjarmasin. Mulanya kerajaan ini terletak di wilayah Banjarmasin meski perkembangannya sempat berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Pada masa lalu, kerajaan Banjar sangat berpengaruh meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Tengah. Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha. Pada masa pemerintahan Raja Soekarama atau Raja keempat Kerajaan Daha, terjadi konflik perebutan tahta kekuasaan antara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Temenggung. Namun Raja Soekarama berwasiat agar kelak pengganti tahtanya ialah Pangeran Samudra, anak dari Putri Galuh. Terlanjur berambisi menjadi penguasa, Pangeran Temenggung tidak menerima dengan wasiat tersebut. Ia memusuhi Pangeran Samudra. Merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra pun memilih meninggalkan istana dan menyamar sebagai nelayan di pesisir pantai Serapat, Kuin, Balandayan, dan Banjar. Ketika Pangeran Samudra telah dewasa, ia bertemu dengan Patih Masih, penguasa Bandar yang telah memeluk agama Islam. Setelah berunding dengan Patih Balit, Patih Belitung, dan Patih Kuin, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Pengangkatan menjadi Raja Banjar merupakan titik balik Pangeran Samudra. Ia berhasil membangun kekuatan politik baru sebagai tandingan untuk memperoleh kembali haknya menjadi Raja Negara Daha. Sementara itu, Pangeran Temenggung yang mendengar kabar adanya kerajaan baru yang berdiri itu menjadi sangat marah. Tak mau tinggal diam, ia segera berencana mengirim armada perang ke Sungai Barito dan ujung Pulau Alalak untuk menyerang Pangeran Samudra. Menghadapi kenyataan seperti itu, Pangeran Samudra sadar akan kekuatan armadanya masih belum mampu melawan pamannya itu. Atas saran Patih Masih, ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu dengan syarat Raja Banjar dan rakyatnya memeluk agama Islam. Pangeran Samudra pun menerima syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirim 1.000 pasukan bersenjata beserta penghulu yaitu Khatib Dayan untuk mengislamkan Kerajaan Banjar. Dengan bantuan tersebut, Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Temenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Sejak saat itu, Kesultanan Banjar berdiri dan daerah-daerah lain mulai tunduk. Pangeran Samudra pun kemudian bergelar menjadi Sultan Suryansah. Selanjutnya yaitu penyebaran dan perkembangan agama Islam di Banjarmasin. Letak Banjarmasin yang sangat strategis di muka Sungai Barito, sungai besar di Kalimantan Selatan, memungkinkan kapal-kapal besar dari pantai dapat berlabuh di pelabuhan Banjarmasin. Perpindahan bandar dari Muara Bahan ke Banjarmasin sangat menguntungkan bagi perdagangan pada pelabuhan Banjarmasin. Akibatnya yaitu ramai dikunjungi oleh kapal-kapal para pedagang, walaupun jarak antara Muara Bahan dengan Banjarmasin hanya kurang lebih 50 km. Akan tetapi perjalanan ke Muara Bahan sangat sulit ditempuh karena banyak lika-liku sungai. Hal tersebut terjadi disebabkan karena negara Daha menitip beratkan kegiatan ekonominya dari hasil pertanian, sedangkan Kesultanan Banjarmasin kegiatan ekonominya pada perdagangan. Banjarmasin selain sebagai kota pelabuhan juga merupakan kota kerajaan, yaitu ibu kota kerajaan
keraton dan kompleks yang terdapat di Banjarmasin, sehingga pantaslah jika Banjarmasin disebut suatu kota. Kompleks istana disebut sebagai dalem, sirap, yang mempunyai bangunan inti dan merupakan tempat tinggal sultan dan keluarganya yang disebut bubungan tinggi. Perkembangan orang Melayu atau Banjar Allah Masih berkembang menjadi sebuah kota istana, kota pelabuhan atau perdagangan, dan kota sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pembentukan kota ini sesuai menurut teori Colli, yaitu salah satu syarat menjadi kota adalah masalah transportasi. Kampung Banjarmasin pada awalnya tempat orang Melayu yang dipimpin oleh Pati Masih atau sebagai kepala kampung yang terletak antara pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura, juga merupakan tempat pertukaran barang antara komunitas Melayu dengan Dayak Ngaju dan menjadi tempat kegiatan perdagangan. Kemudahan transportasi antara daerah hulu sungai dan muara sungai berdampak pada perkumpulannya para pedagang dari berbagai daerah. Untuk melakukan transaksi perdagangan, lama-kelamaan sekitar pasar muncul bangunan-bangunan tempat penyimpanan barang-barang, komoditas perdagangan, dan rumah-rumah para pedagang mulai bermunculan, dan pada akhirnya di kampung Banjarmasin lahirlah masyarakat pedagang dan merupakan kota dagang. Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan dan penerapan hukum Islam di daerah Kesultanan Banjarmasin adalah sejalan dengan terbentuknya kesultanan dan dinobatkannya Sultan Suryansyah sebagai raja pertama beragama Islam. Terbentuknya Kesultanan Banjarmasin menggantikan kerajaan negara Daha yang beragama Hindu telah mengubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Selain terus berkembang di Banjarmasin, gerak awal dari upaya Pangeran Suryansyah menyebarkan dan mengembangkan Islam secara luas kepada masyarakat ialah dengan mendirikan sebuah masjid, namanya Masjid Sultan Suryansyah, yang merupakan masjid pertama dari Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-16. Hal yang penting dalam menyebarkan Islam adalah peran dari para Sultan Banjarmasin yang selalu menjadi tauladan bagi rakyatnya, yaitu antara lain dengan senantiasa memakai nama-nama Islam dan bertindak sesuai dengan cara-cara Islam. Tersebarnya agama Islam di daerah Banjarmasin ini juga tidak dengan paksaan maupun kekerasan. Ditunjang oleh ajaran Islam yang tidak membeda-bedakan golongan atau kasta seperti yang ada pada agama Hindu. Faktor lain ialah bahwa pengislaman banyak ditunjang oleh peran dari golongan atas, yaitu pemegang tahta Kesultanan Banjarmasin berserta keluarganya. Tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Kalimantan. Agama Islam mulai masuk ke Kalimantan pada awal abad ke-16. Akan tetapi, Islam mulai berkembang setelah para pejuang Islam dari Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin. Pasukan Demak diminta bantuan oleh Pangeran Samudra untuk memadamkan perselisihan yang ada di Daha. Setelah memperoleh kemenangan, Pangeran Samudra pun memeluk agama Islam dan diangkat sebagai Sultan pertama di Kesultanan Banjar. Ada beberapa ulama yang sangat berpengaruh dan merupakan tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan. Nah, untuk tokoh yang pertama yaitu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini dilahirkan di Lokgabang di wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Safar atau 19 Maret 1710 Masehi. Ia meninggal dalam usia yang cukup panjang untuk ukuran orang Indonesia, yaitu 105 tahun. Dari beberapa sumber yang dikatakan bahwa ia adalah orang yang telah mampu membaca Al-Quran dengan baik dalam usia 7 tahun. Karena kecerdasan dan kepintarannya, Sultan Tahlilullah, Sultan yang berkuasa di Kesultanan Banjar waktu itu, tertarik dan berupaya meminta kepada orang tuanya supaya menyerahkan Muhammad Arsyad untuk dibimbing dan dididik di istana. Muhammad Arsyad dinikahkan Sultan Tahlilullah dengan seorang perempuan yang bernama Bajut. Tujuan dinikahkannya Muhammad Arsyad dengan perempuan tersebut oleh Sultan adalah agar ia mampu pulang ke Kesultanan Banjar setelah ia menyelesaikan studinya yang ada di Mekah, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh atau ulama yang penting dalam pengislaman yang ada di Nusantara, seperti halnya Abdul Samad Al-Palimbani, Abdul Wahab Al-Bugisi, dan Abdurrahman. Nah, dan untuk yang kedua,
ada Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari. Beliau adalah ulama sufi, tidak banyak diketahui. Hanya yang diketahui bahwa ulama ini adalah seorang Banjar yang tinggal di ibu kota kerajaan Martapura. Ulama inilah yang menulis tentang asal kejadian Nur Muhammad. Beliau lahir sekitar tahun 1618. Nah, lalu yang ketiga ada Muhammad Nafis Al-Banjari. Muhammad Nafis Al-Banjari ini lahir pada 1148 atau 1735 di Martapura dari keluarga bangsawan Banjar. Jadi dia hidup pada periode yang sama dengan Muhammad Arsyad. Tidak ada catatan mengenai tahun kematiannya. Pendidikan awal Muhammad Nafis tidak begitu jelas, tetapi kemungkinan besar dia diajari mengenai prinsip-prinsip dalam Islam di wilayah tempat tinggalnya sendiri. Di kemudian hari kita dapati dia belajar di Mekah, sebagaimana dituliskan dalam catatan pendahuluan bagi karyanya Al-Dur Al-Nafis. Dia menulis risalah ini yaitu Muhammad Al-Nafis binti Idris binti Al-Husain yang dilahirkan di Banjar dan hidup di Makkah. Terus yang keempat ada Syekh Abdul Hamid Abulung. Tidak banyak diketahui tentang kapan dia lahir, tetapi yang jelas semasa hidupnya adalah semasa dengan Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis. Syekh Muhammad Nafis membawa ajaran tasawuf yang tidak umum di daerah ini. Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid juga dianjurkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini kulit dan belum sampai kepada hakikat. Ajaran ini pula merupakan hasil pengaruh ajaran Abi Yazid Al-Bustami 874 Masehi, Husain bin Mansur Al-Hallaj yang kemudian masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri dan Syamsudi dari Sumatera dan Syekh Siti Jenar dari Jawa. Tasawuf Sunni adalah tasawuf yang mengajarkan tentang kebersihan diri, rohani dan jasmani dalam rangka takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dasar utama tasawuf Sunni adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Terus yang kelima ada Khatif Dayan. Menurut Artum Arta, wartawan yang juga penulis buku tentang budaya dan sejarah Banjar, Khatif Dayan adalah Sayyid Abdurrahman. Menurut orang Jawa dan babat Banjar, kata dia ditulis Abdurrahman penata agama. Abdurrahman sangat setia kepada Sultan Suryansyah. Dialah yang selalu mendampingi raja. Sedangkan menurut Amir Hasan, Kiai Bondan, pemuka Banjar lainnya yang berperan dalam syiar Islam adalah Haji Batu. Haji Batu atau Syekh Abdul Malik menjadi pembantu Khatib Dayan dalam mengislamkan penduduk dalam lingkungan kerajaan Banjar. Terus yang terakhir ini adalah tokoh ulama yang setiap haulnya didatangi oleh ribuan bahkan jutaan manusia dari pelosok manapun. Suara beliau sangatlah khas dan merdu. Beliau merupakan perintis pembacaan Maulid Simtud Durar atau biasa dikenal dengan Maulid Habsyi di Pulau Borneo. Beliau merupakan satu di antara ulama karismatik yang bukan hanya dihormati oleh umat, bahkan para ulama pun menghormati sosok beliau. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Ijai atau Guru Sekumpul. Beliau merupakan sekian dari permata yang berada di Kalimantan Selatan Martapura. Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.
Abdul Ghani putra Abdul Manaf, ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, adalah seorang pemuda yang salih dan sabar dalam menghadapi situasi dan sangat kuat menyembunyikan cerita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah sewaktu kecil beliau sekeluarga yang terdiri dari 4 keluarga yang makan nasi bungkus dibagi 4, tak pernah satupun di antara mereka yang mengeluh. Beliau dilahirkan di malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Desa Tanggulirang, Seberang, Martapura. Ketika beliau tinggal di desa Tunggul Irang, beliau tidak menyusu kepada ibu beliau, tetapi hanya mengisap air liur al-Arabillah Haji Abdurrahman atau Haji Adu hingga kenyang selama 40 hari. Sewaktu kecil beliau diberi nama Husairi. Semenjak kecil beliau merupakan salah seorang anak yang terpelihara atau mahfuz. Sifat pembawaan beliau dari kecil yang lain daripada yang lain, diantaranya adalah beliau tidak pernah bermimpi basah atau ihtilam. Sedari kecil beliau selalu berada di samping orang tua dan nenek yang bernama Salbiah. Beliau dipelihara dengan penuh kasih sayang dan berdisiplin dalam pendidikan agama sejak dini oleh kedua orang tua dan nenek beliau. Sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak yang mulia